nama saya Ninda Kristin Pangaribuan dengan NIM 10521021 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan data dari video saya sebelumnya, yaitu rancangan acak lengkap faktorial. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu pengaruh lama waktu proses atau W sama dengan 1,2 dan jenis larutan bleaching L123 terhadap kadar sukrosa dari serat tebu. Bahan baku berasal dari jenis pohon tebu yang sama namun dari dua batang pohon yang berbeda. Di sini ada kadar sukrosa dalam bentuk persen. Di sini ada perlakuan kelompok, ada kelompok pertama dan kedua. Di sini ada jumlah rata-rata dan di sini juga ada jumlah rata-rata. Di sini untuk perlakuan ada 6 kali perlakuannya, dari W1L1 sampai W2L3. Di sini sudah saya kerjakan. Nah, di sini untuk menghitung jumlahnya ada formulasinya sama dengan sum. Kita ulangi saja. Ini sama ya teman-teman, sum. Kita masukin. Terus kita angkat. Terus untuk average-nya sama. Terus di sini juga sum. Sama dengan sum. Tetapi ini kita ngedrag dua data kelompok, yaitu 1 dan 2. Ini kita drag terus tutup kurung dan enter. Kemudian untuk rata-rata ini sama dengan average. Kemudian ini kita drag 1, 2. Kemudian kita enter. Nah, ini kita tinggal gini kan, kita tinggal tarik saja sampai sini. Nah, di sini kita akan pastikan yang terakhir saja sama. Oke. Kemudian untuk mendapatkan jumlah ini 740,17 itu didapatkan dari sama dengan sum. Kita jumlahkan ini total jumlahnya ini ada 6. Terus untuk yang rata-rata itu sama dengan average. Ini kita average kan dari kedua data kelompok, dari jumlah kedua data kelompok. Terus untuk ini sama dengan average. Nah, ini dari 6 jumlah data. Terus untuk yang ini average dari 6 rata-rata yang sudah dicari sebelumnya. Karena sebelumnya itu sudah dijelaskan dari video-video saya juga, sebelumnya sudah saya jelaskan gimana caranya. Nah, di sini untuk faktor konversi kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini untuk faktor konversi diformulasikan dengan sama dengan jumlah dari ini, yaitu 740,17 dipangkat 2 dibagi dengan 12, karena ada 12 perlakuan, karena 3 dikali 2 6, dikali 2 juga dari ini 2 data kelompok. Kemudian di enter. Kemudian kita masuk ke bagian tabel 2 arah, dimana sama seperti rancangan acak lengkap faktorial. Di sini ada L1, L2, L3, W1, W2 jumlah rata-rata. Nah, di sini untuk L1-nya kita masukin yang ini. Ini rumusnya. Ini yang ini. Baik, untuk yang ini ada yang ini. W2 nya, W2. Tadi itu W1. Kemudian untuk yang W1L2 itu ada ini, W1L2. Kemudian untuk W2L2 itu ada ini. Kemudian untuk ini ada W1L3 itu. Kemudian untuk yang ini W2L3 itu. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita ulangi saja ya, sum. Kita masukin, tutup kurung dan enter. Kemudian untuk rata-ratanya juga bisa dibuat sama dengan ini, ada 4 dibagi dengan 4. Ini kita masukin, maaf, dibagi dengan 4. Ini sama, kemudian ini juga, maaf, ini untuk di sini dulu. Nah, ini untuk kita ke bagian jumlah pada L1, L2, L3. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil 352,82 itu didapatkan dari sama dengan sum. Ini kita masukin, kita ulangin saja untuk yang ini. Ini kita masukin saja data dari W1 ini. Di sini kemudian kita kurung dan enter. Nah, untuk rata-ratanya itu sama dengan ini, jumlah ini dibagi 6. Nah, begitu seterusnya. Dan untuk mendapatkan ini didapatkan dari sama dengan sum, masukin datanya ini,
terus di enter. Kemudian untuk itu sama dengan average, kita masukin ini terus di enter. Kemudian untuk yang ini itu average dari ini dan di enter. Selanjutnya kita masuk ke bagian tabel sumber keragaman, di mana ada derajat bebas, ada JK, ada kuadrat tengah, ada F hitung, ada signifikan, ada F tabel, yaitu berdasarkan probability-nya yaitu 0,05 sampai 0,01. Di sini ada perlakuan, kelompok, W, L, interaksi, galat, dan total. Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu untuk nilai total dari DB yaitu 11 dengan formulasinya seperti ini, sama dengan kunta. Ini kita masukin datanya, tetap dikurang dengan 1. Kemudian kita masuk ke DB perlakuan, derajat bebas perlakuan di mana sama dengan kunta. Terus buka kurung, ini kita masukin perlakuan W1 sampai W2L3, tetap dikurang dengan 1 dan di enter. Kemudian untuk bagian derajat bebas kelompok itu sama dengan kunta, buka kurung, ini kita masukin jumlah dari perlakuan dari kedua data tersebut, kurang 1 dan enter. Dan untuk bagian W itu sama dengan kunta, ini kita masukin saja dari tabel 2 arah W1 W2 ini doang, kemudian dikurang 1. Dan untuk bagian L itu sama dengan kunta, kita masukin ini bagian dari tabel 2 arah yaitu L1, L2, L3, tetap dikurang dengan 1. Kemudian untuk interaksi kita masukin untuk interaksi tetap kita masukin yaitu derajat bebas perlakuan dikurang dengan derajat bebas W dikurang dengan derajat bebas L, kemudian kita enter, maka akan memperoleh hasilnya yaitu 2. Kemudian untuk bagian derajat bebas galat kita dapatkan formulasi seperti ini, sama dengan derajat total ini dikurang dengan derajat bebas perlakuan dan dikurang dengan derajat bebas kelompok, kemudian kita enter. Nah, maka akan mendapatkan derajat bebas galat yaitu 5. Kemudian kita akan masuk ke bagian JK, di mana kita akan menentukan terlebih dahulu total dari JK-nya sendiri, di mana dengan formulasi yang sudah saya buatkan sebelumnya sama dengan sum SQ. Untuk ini adalah seluruh data dari kedua kelompok, yaitu kelompok 1 dan 2 dikurang dengan faktor konversi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan faktor konversi, kemudian di enter. Kemudian kita akan masuk ke bagian JK perlakuan, di mana dengan formulasi sama dengan sum SQ kita masukin ini jumlah dari perlakuan, dari ke-6 perlakuan dari W1L1 sampai W2L3, kemudian dibagi 2 karena ada 2 perlakuan, dikurang dengan faktor konversi, kemudian di enter. Kemudian untuk bagian JK kelompok itu kita peroleh formulasi sama dengan sum SQ, kita masukin ini jumlah dari 2 kelompok data, kemudian dibagi 6 karena di sini ada 6, kemudian dikurang dengan faktor konversi dan di enter. Kemudian untuk JKW itu caranya sama dengan sum SQ, kita masukin ini dari tabel 2 arah ya teman-teman, terus jumlah dari W1 W2 ini dibagi 6 karena ada 6 perlakuan 2, 4, 6. Nah, ini ada 6 perlakuan tetap dikurang dengan faktor konversi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian di enter. Kemudian untuk mencari JKL itu sama dengan sum SQ, kita masukin jumlah dari ketiga L1, L2, L3 itu dibagi dengan 4 karena terdapat tetap dibagi dengan 4 dikurang dengan faktor konversi, kemudian di enter. Kemudian untuk bagian JK interaksi itu rumusnya sama dengan JK perlakuan dikurang dengan JKW dikurang dengan JKL, kemudian kita enter. Untuk kita mencari JK galat itu dengan formulasi sebagai berikut, sama dengan JK total yang sudah kita cari terlebih dahulu dikurang dengan JK perlakuan dikurang dengan JK kelompok, kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke bagian KT. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian KT perlakuan, di mana rumusnya sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, kemudian kita enter. Kemudian di sini untuk bagian KT itu kita bisa tinggal drag saja ya teman-teman sampai sini. Nah, kita akan cek satu persatu. Baik. Baik, sudah sama ya teman-teman untuk bagian KT kuadrat tengahnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian F hitung, di mana formulasinya untuk F hitung perlakuan itu sama dengan
KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Di sini jangan lupa dikasih simbol dolar agar mempermudah dan juga mempersingkat waktu pengerjaan. Kemudian di enter, kemudian di sini kita tinggal bisa drag saja sampai sini. Nah, di sini kita bisa cek satu persatu untuk memastikan kembali sama. Baik, untuk sebelum masuk ke bagian signifikan, untuk penentuan apakah dia berbeda nyata ataupun tidak berbeda nyata ataupun tidak signifikan, di sini kita masuk ke bagian F tabel 5% atau 0,05 dan 0,01 sesuai dengan probability-nya. Kemudian untuk menentukan F tabel 0,05% itu didapatkan dengan formulasi sama dengan F inverse. Ini adalah formulasinya, buka kurung 0,05 karena dia probability-nya ini, koma, terus DB perlakuan, kemudian koma, masukin DB galat. Kemudian jangan lupa dikasih simbol dolar untuk mempercepat hasilnya keluar. Di enter, kemudian ini kita tinggal drag saja teman-teman sampai sini. Kemudian kita bisa cek satu-satu terlebih dahulu. Selanjutnya ini, kemudian ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian F tabel 1% atau 0,01 karena probability-nya di sini sama dengan F tabel 0,5%, hanya beda di probability-nya. Di sini sama dengan F inverse, kita masukin probability 0,01 karena di F tabel 1%, kita masukin DB perlakuan, kemudian DB galat. Jangan lupa dikasih simbol dolar, kemudian kita enter. Nah, di sini karena sudah menggunakan simbol dolar, makanya kita bisa drag sampai sini. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu satu persatu. Sudah. Kemudian kita akan masuk ke bagian uji Duncan atau uji Duncan atau Duncan. Kemudian di sini saya sudah jabarkan data dari sini saya pindahkan ke sini untuk mempermudah saya dalam pengerjaan. Nah, di sini ada perlakuan rata-rata, selisih, dan notasi. Di sini sudah saya kerjakan semuanya teman-teman dan sudah ada formulasinya. Berarti saya tinggal menjelaskan saja agar teman-teman tidak bingung. Nah, di sini untuk perlakuannya sendiri sudah saya urutkan dari yang terbesar, rata-rata terbesar hingga ke terkecil, di mana rata-rata terbesar itu adalah perlakuan W2L3 dan yang terkecil itu adalah W1L3 dengan rata-rata 57,66. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu nilai yang saya dapatkan ini agar bisa tahu notasi ataupun apakah bagian perlakuan mana yang tidak berbeda nyata ataupun memiliki pengaruh nyata. Nah, di sini 3,53 itu didapatkan dari rata-rata dari W2L3 dikurang dengan W2L2, sama juga seperti ini juga, ini, dan ini. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, itu sama dengan yang ini, kita masukin ini, kemudian ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, dan terakhir ini dengan ini. Kemudian kita masuk ke sini, ini dengan ini, kemudian ini dengan 57, kemudian ini dengan 57,66. Kemudian untuk yang ini 60 dengan 57 dikurangin, kemudian untuk yang ini 60 dikurang 57,66 itu dikurangin. Kemudian untuk yang bagian terakhir itu ada 57,92 itu dikurang dengan 57,66, yaitu perlakuan dari W1L1 dikurang W1L3. Kemudian sebelum kita menentukan apakah dia memiliki pengaruh nyata ataupun tidak memiliki pengaruh nyata ataupun tidak signifikan, dan juga menentukan notasinya, perlu kita ketahui pula tabel yang saya buat di sini adalah tabel yang saya dapatkan dari buku rancangan percobaan. Di sini ada P buka kurung P6, P,6, ada 2, 3, 4, 5, dan 6, ada JND 5%, JND 1%, BJND 5%, dan BJND 1%. Nah, di sini ada datanya, ada 3,6357 JND 5% dan JND 1%. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, untuk menentukan BJND 5% ini dan BJND 1% ini, untuk memperoleh seluruh datanya ini sebelumnya kita perlu menentukan standar atau disebut juga dengan SY, di mana rumusnya itu atau formulasinya sebagai berikut. Sama dengan KT galat yang ini dibagi 2 karena ada 2 perlakuan, dipangkatkan 0,5. Kemudian kita enter. Nah, di sini didapatkan standar atau SY 1,98507143. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita bisa mengerjakan ini untuk menentukan ini dan ini. Di sini BJND 5% itu diperoleh dari formulasi JND 5% sesuai dengan ininya ya teman-teman.
dibagi dengan SY, dikali dengan SY, maaf. Terus jangan lupa kasih simbol dolar seperti ini, kemudian kita enter. Nah di sini kita tinggal drag saja teman-teman. Nah ini di drag. Nah, kita akan cek. Kemudian ini, selanjutnya ini, dan yang terakhir ini. Selanjutnya untuk BJND 1% kita bisa menentukannya dengan ini. Nah ini sesuaikan saja dengan apakah dia BJND 5% berarti dia menggunakan ini, ataupun dia BJND 1% berarti dia menggunakan ini. Sama ya teman-teman, nah ini semua sama. Kemudian kita akan menentukan apakah dia NS ataupun bintang 1 ataupun bintang 2. Nah di sini, nah ini formulasinya sama dengan if buka kurung 3,53 lebih kecil dari BJND 5% yaitu 7,21 NS tanda kutip koma if buka kurung 3,53 lebih kecil daripada BJND 1% atau 11,31, kemudian bintang 1 tanda kutip koma bintang 2 tanda kutip terus tanda kurung 2 kali, kemudian di enter. Nah di sini karena sudah menggunakan simbol dolar makanya kita bisa drag saja. Ini karena saya sudah drag jadi saya tidak perlu drag, saya akan ngeklik saja biar memastikan. Nah, di sini saya sudah klik untuk memastikan bahwa saya memang menggunakan formulasi yang telah ditentukan. Nah, di sini juga. Baik, sekarang kita masuk ke bagian notasi. Nah, di sini untuk menentukan notasi, nah di sini itu A, ini B, dan ini C. Nah, di sini bagian sini masih bentar. Nah, di sini masih notasi A. Kemudian di sini masih A karena di sini masih orange. Tapi digabung dengan B. Kemudian untuk di sini itu B dan C. Kemudian untuk bagian sini masih B dan C. Kemudian di sini untuk C saja karena tidak ada B lagi habis. Kemudian di sini masih maaf. Di sini masih ada NS, teman-teman. Nah, di sini terakhir C. Nah, selanjutnya adalah menentukan faktor W pada perlakuan W1, W2 rata-rata notasi menggunakan tabel tadi sama seperti tadi, dimana di sini saya sudah urutkan sesuai dengan rata-rata terbesar hingga terkecil, yaitu W2 adalah yang terbesar dengan rata-rata 64,55 dan W1 58,80. Di sini kita menentukan terlebih dahulu hasil dari pengurangan W2 dikurang W1 dengan formulasi seperti ini, kemudian kita enter. Nah, sebelum kita menentukan ini tadi sama seperti tadi ini dan notasinya, kita perlu menentukannya dengan ini. Nah, di sini ada P buka kurung P,6, ada JND 5%, JND 1% ini didapat dari tabel ini ya teman-teman, sesuai dengan buku rancangan percobaan. Kemudian untuk menentukan BJND 5% itu dan BJND 1% itu diperoleh sebelumnya dicari terlebih dahulu SY atau standar, di mana rumusnya atau formulasinya sama dengan tetap KT Galat ini dibagi dengan 6 karena ada 6 perlakuan dipangkatkan 0,5 kemudian kita enter. Nah, di sini didapatkan standar 1,1460. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan ini titiknya ini atau bintangnya ini. Nah, dengan formulasi seperti ini, if sama dengan if 5,75 lebih kecil dari ini BJND 5% atau 4,16, ini tetap, ini ikuti saja teman-teman, koma if 5,75 lebih kecil dari BJND 1% atau 6,53. Kemudian ini bintang 2, kemudian tanda kutip, kemudian tanda kurung, di enter. Nah, di sini diperoleh bintang 1. Untuk notasinya tetap, di sini tetap A, di sini tetap A. Ini A. Bagian A. Maaf, ini tetap B. Baik, untuk selanjutnya untuk menentukan faktor L di sini ada perlakuan L1, L2, L3. Nah, di sini sudah saya urutkan dari yang besar terkecil dengan rata-rata yang terbesar adalah 63 dan yang terkecil adalah 59. Nah, sebelumnya sama seperti yang ini, faktor W dan menentukan uji duncan ini kita tentukan terlebih dahulu pengurangannya, di mana formulasinya 63 atau L3 dikurang L2 di enter. Kemudian di sini dengan formulasi ini dikurang ini di enter. Kemudian yang terakhir ini 62 atau L2 dikurang L1 kemudian di enter. Sebelum mengerjakan ini dan ini notasi,
kita menentukan ini dulu sama seperti yang tadi. Di sini ada tabel P, buka kurung P,6, ada JND 5%, JND 1%, BJND 5%, dan BJND 1%. Di sini karena kita menggunakan ada 3 perlakuan di sini, berarti ada sampai bagian 3. Nah, di sini ada untuk bagian tabel P, P6 ada 2 dan 3, ada JND 5% itu ada sampai 3. Didapatkan dari sini sesuai dengan buku rancangan percobaan. Di sini sebelum mencari ini, sama seperti yang ini dan ini, kita perlu menentukan bagian isinya terlebih dahulu atau standarnya. Nah, untuk formulasinya seperti ini, KT galat dibagi dengan 4, dipangkatkan 0,5, kemudian kita enter. Nah, di sini dapatkan standarnya adalah 1,40367575. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan ini untuk menentukan apakah dia memiliki pengaruh nyata ataupun tidak memiliki pengaruh nyata, dan juga notasinya. Nah, di sini sesuai dengan formulasi ini sama seperti yang tadi ya teman-teman, saya tidak perlu menjelaskannya lagi, terus di enter saja. Kemudian ini juga di enter. Maaf, di sini saya tetap membuat ini karena masih NS. Nah, di sini tetap A, ini A, kemudian di sini A, dan di sini tetap AB. Habis, di sini A, di sini B. Baik, maka kesimpulannya dari faktor L ini didapatkan dari L2 L1 ini tidak memiliki pengaruh nyata karena dia memperoleh NS. Kemudian untuk faktor W ini, W1 ini memiliki bintang 1, berarti dia memiliki pengaruh yang nyata pada lamanya waktu proses. Kemudian di sini untuk uji duncannya ini pada W1 L2, W2 L1, W1 L1 dan W1 L3 di sini dia memiliki bintang 1, berarti dia memiliki pengaruh yang nyata terhadap lama waktu proses dan jenis larutan bleaching. Sesuai dengan ini teman-teman perlakuannya. Kemudian di sini pada W1 L3 dia memiliki bintang 1, berarti dia memiliki pengaruh lama waktu proses. Nah, di sini dia tetap NS, berarti dia tidak memiliki pengaruh yang nyata. Kemudian untuk di sini ada signifikan, ini diperoleh sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Berarti di sini untuk perlakuan dia memiliki pengaruh yang sangat nyata karena dia memiliki 2 bintang. Di sini untuk kelompok dia tidak memiliki pengaruh yang nyata. Di sini untuk W dia memiliki pengaruh yang sangat nyata. Untuk L dia memiliki pengaruh yang nyata. Di sini untuk interaksi dia memiliki pengaruh yang nyata terhadap lama waktu proses dan jenis larutan bleaching terhadap kadar sukrosa dari serat tebu dari bahan baku yang berasal dari jenis pohon tebu yang sama namun dari 2 batang pohon yang berbeda. Baik, sekian hasil penjelasan saya dan pemaparan saya terkait dengan rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan data sebelumnya dari video saya sebelumnya dengan menggunakan rancangan acak lengkap, dan di sini saya menjelaskan dengan rancangan acak kelompok faktorial. Sekian dan terima kasih.